Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Nia Zulkarnain, ikhlaskan kepergian Mieke Wijaya. Nia Zulkarnain lega ketika melepas kepergian ibunya yakni Mieke Wijaya menghadap Sang Pencipta. Saat Mieke Wijaya menghembuskan nafas terakhirnya, ia didampingi oleh anak dan mantunya. Saat melepas kepergian ibunya, Nia melihat ibunya dalam keadaan tenang. Sembari menahan air mata, Nia Zulkarnain juga meyakinkan dirinya jika kepergian ibunya sekaligus menghapus semua sakit yang sudah dideritanya selama ini. Nia menceritakan saat proses ibunya menghadap Ilahi, ia dalam keadaan seperti tertidur hingga tidak ada kalimat yang diucapkan Mieke Wijaya. Tidak ada rintihan sakit saat embusan napas terakhirnya. Mieke Wijaya meninggal pada Selasa 3 Mei 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mieke Wijaya sudah lama memiliki riwayat penyakit diabetes. Hanya saja, di akhir perjuangan Mieke, dokter mendiagnosa Mieke Wijaya mengidap kanker. Keluarga besar termasuk Nia Zulkarnain pun sebagai anaknya tidak menyadari jika ibunya mengidap kanker. Kanker Mieke Wijaya sudah memasuki stadium lanjut. Namun pihak keluarga memilih untuk tidak memberitahu jenis kanker yang diidap oleh mendiang ibunya Mieke Wijaya. Berikut wawancara dengan Nia Zulkarnain. Banyak orang cukup mengejutkan karena memang mama itu tidak pernah mau bilang-bilang kalau sakit. Jadi ya memang selain usia sudah 82 tahun, jadi memang kemarin sempat tidak mau makan saja. Jadi kondisinya menurun dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat. Jadi sekitar 45 hari dirawat di rumah sakit, tapi sudah pulang ke rumah hari Rabu kemarin sudah pulang, sudah membaik. Ternyata menurun kembali 1 hari sebelum Idul Fitri. Dan kemarin tanggal 3 hari Selasa jam 19.30 berpulang ke Rambut. Kronologi riwayat penyakitnya apa sih, Mbak Nia? Ya, sakitnya diabetes, terus kemudian ya belakangan ada cancer. Kita semua juga tidak tahu, jadi memang satu. Berita selanjutnya datang dari artis Ayu Ting Ting bahagia rayakan lebaran bersama keluarga. Pedangdut Ayu Ting Ting merayakan lebaran bersama orang tua dan keluarganya pada Senin 2 Mei 2022 lalu. Seperti keluarga lainnya, Ayu Ting Ting juga memakai seragam keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau Lebaran tahun 2022 ini, keluarga putri Ayah Rozak dan Umi Kalsum tersebut pun disorot. Melalui Instagram pribadinya, pedangdut yang diisukan dekat dengan Ivan Gunawan ini membagikan momen Lebaran 2022. Ayu Ting Ting terlihat kompak melaksanakan salat Idul Fitri bersama keluarganya di Masjid Al-Huda Depok, Jawa Barat pada Senin lalu. Usai melaksanakan sholat Id, Ayu Ting Ting mengaku begitu bahagia. Menurutnya Idul Fitri 1443 Hijriah ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut lantaran tahun ini Ayu Ting Ting dan keluarga bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ayu mengakui sangat senang keadaan saat ini sedikit demi sedikit kembali normal. Ia pun mengakui suasana lebaran pada tahun ini begitu berbeda, terasa hangat kembali. Pelantun alamat palsu ini juga mengaku senang bisa bersilaturahmi secara langsung, tidak hanya melalui layar gadget saja. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga mengaku senang karena di lebaran tahun ini, anggota keluarganya bertambah 1, yaitu suami dari adiknya Nanda Fahrizal. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Lebaran tahun ini seperti apa? Lebaran tahun ini alhamdulillah beda ya. Alhamdulillah bisa kumpul, bisa sholat di masjid, tempat biasa kita sholat, karena udah 2 tahun ini kita sholat di luar terus.
Terus juga ada yang di rumah juga ya, kita sholat itu, dan alhamdulillah keadaan kayaknya udah mulai mau normal lagi Indonesia, alhamdulillah. Jadi ya seneng banget lah, beda lah, mungkin tahun ini silaturahminya bisa lebih berasa ya dibandingkan tahun lalu cuma via Zoom kayak gitu-gitu, nyapanya juga jauh-jauhan gitu, nggak bisa salaman dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin ya bisa lebih dekat lah silaturahmi. Euforianya seperti apa Bu Ayu mempersiapkan Idul Fitri tahun ini? Itu seperti apa sama keluarga? Oh ya rame ya, karena udah ada nambah 1 orang nanda gitu. Jadi, aduh seragam juga, aduh udah nambah orang lagi gitu. Saya nyari semuanya udah. Tapi seru sih, namanya juga setahun sekali ya. Ini seragam temanya apa nih Bu Ayu kalau udah tahu nih? Temanya Idul Fitri, masa temanya badminton? Temanya Idul Fitri, warnanya ya warna-warna apa ya? Pastel aja lah. Terinspirasi dari siapa nih kalau tahu? Gak ada terinspirasi dari siapa-siapa sih. Saya pengennya. Berita selanjutnya, Haji Faisal tak mampu bendung air mata saat ziarah ke makam anak dan mantunya. Haji Faisal, ayah Bibi Ardiansyah, tak kuasa membendung tangis ketika berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Setelah membacakan surat Yasin di makam Bibi Ardiansyah, Haji Faisal juga melakukan hal serupa di makam Vanessa Angel yang bersebelahan dengan pusara sang putra. Namun di tengah-tengah membacakan surat Yasin, suara Haji Faisal pun mendadak lirih. Tampaknya Haji Faisal menangis ketika mengaji di makam menantu kesayangannya itu. Haji Faisal berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah bersama sang istri, yakni Dewi Zuhriyati dan 3 anaknya Franz, Fadli, dan Fuji pada Senin lalu. Pria berdarah Minang itu juga mengajak cucu sematawayangnya Galaskai Andriansyah yang merupakan putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Haji Faisal dan keluarga tiba di makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang berlokasi di Taman Makam Islam Malaka, Ulu Jami, Jakarta Barat sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Keluarga Haji Faisal berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah setelah melaksanakan salat Idul Fitri di masjid yang terletak tak jauh dari kediaman mereka. Ini merupakan pertama kalinya Haji Faisal berlebaran tanpa sosok putra pertamanya Bibi Ardiansyah dan sang menantu Vanessa Angel. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Seragam ini terinspirasi dari almarhum Febri dulu sama Panes. Waktu itu dia bikin baju seragam semuanya. Terus setelah dilihat momennya, foto-fotonya sekarang sepertinya ada kesan tersendiri. Nah, dengan mengambil ada suatu nilai positifnya, kemarin juga si Puji karena mengikuti jejak daripada kakaknya berkeinginan bagaimana Pak kalau kita bikin seragam lebaran ini. Ya, baguslah dengan Bapak itu. Dan alhamdulillah semuanya bikin saya juga. Haji melihat tahun ini mau berlebaran tanpa orang dekat, gimana? Melihat menyikapi? Ya sebenarnya kalau kita berbicara dengan tidak adanya anak yang paling tua, itu momen tahun ini memang ada suatu dukanya ada, terus rasa gembiranya ada juga saya. Dukanya tentu kalau pikiran kami teringat akan almarhum, teringat akan kehangatannya, akan kehebohannya almarhum dengan istrinya yang selalu baik menggoda kami, menggoda adiknya, yang selalu begitu lebaran datang ke rumah, bahkan bulan puasa pun dia yang selalu membuat suatu acara-acara di rumah ya. Itu membuat kami merasa tersedak ya, tersedak. Namun demikian merasa gembira kami sekarang ya, apa yang sudah dilakukan kepada adik-adiknya dulu, apa yang dididikkan kepada adik-adiknya, apa yang diajarkan kepada adik-adiknya dulu semasa mereka hidup, itu rupanya bisa dikembangkan oleh adik-adiknya dan adik-adiknya bisa Berita selanjutnya datang dari penyanyi Arman Maulana wajib makan batagor saat mudik ke kampung halamannya. Arman Maulana dan istrinya yakni Dewi Gita tahun ini pulang kampung ke Bandung, Jawa Barat. Adapun kuliner yang ia wajib coba setibanya di Bandung yaitu batagor Ihsan. Sementara Dewi Gita memilih bakso sebagai makanan yang wajib dicoba setibanya di Bandung. Menurutnya bakso yang ada di Bandung terasa beda dari yang lainnya meskipun harganya murah.
Selain itu, Arman bersyukur tahun ini dirinya bisa mudik setelah 2 tahun tidak pulang kampung. Menurut Arman, momen mudik Lebaran tahun ini tampak terasa berbeda karena sekaligus untuk mengobati rasa rindunya dengan keluarga besar. Sebab 2 tahun sebelumnya saat Lebaran ia hanya berjumpa dengan keluarga besar melalui virtual. Berikut wawancara dengan Arman dan istri. Kuliner tempat wisata yang paling dikangenin ya. Kalau kuliner biasanya yang nostalgia buat saya sangkuy ayam yogurt. Oh iya, harus wajib. Sama bakso itu di Bandung, seputar Bandung semuanya dari yang mahal, dari yang murah semuanya enak. Jadi kalau pulang dari Bandung pasti kiloan naik. Saya musuhan sama timbangan Jakarta. Kalau saya Batatur Isan, nggak bisa pindah ke lain nanti kalau kata apa project. Pasti. Nah, tapi kalau ke Bandung sendiri, biasanya kan selain kumpul keluarga, nah ke tempat-tempat wisata favoritnya keluarga Akang mana sih? Tempat wisata keluarga kita paling ke Taman Lalu Lintas. Aduh. Berita selanjutnya datang dari kakak Thalita Latif jadi korban pencurian identitas. Kakak Thalita Latif menjadi korban kasus pencurian identitas. Ia tak pernah pinjol tapi ditagih terus. Kakak artis Thalita Latif diketahui menjadi korban pencurian data pribadi. Akibat dari hal tersebut, kakak Thalita Latif yang bernama Karina Latif mendapatkan penagihan pinjaman online. Klarifikasi dilakukan Karina karena oknum penipu tersebut beberapa kali menghubungi relasi kerja Karina yang membuatnya rugi nama baik. Karina merasa nama baiknya mulai terganggu karena beberapa relasinya mengadukan adanya penagihan utang atas nama dirinya. Bahkan oknum penipu itu menyertakan foto Karina beserta dengan foto KTP-nya sehingga membuat teman-teman Karina hampir percaya. Nugroho Adi Pradana sebagai kuasa hukum mengatakan apa yang dialami kliennya sudah memenuhi unsur pidana. Karina hanya berharap dengan adanya klarifikasi yang ia lakukan, rekan-rekannya bisa memahami bahwa ia sedang mengalami penipuan yang membuatnya merugi hingga puluhan juta rupiah. Berikut wawancara dengan kakak Thalita Latif. Besar, mereka memang minta range-nya itu dari 1,5 sampai 2 sih. Nah, karena nggak terlalu besar bagi gue, akhirnya gue transfer aja gitu kan. Tapi kok lama-lama gue kayak di direct untuk mentransfer tiba-tiba, dan tiba-tiba gue yang kayak, hah, apa yang gue lakuin? Berapa kali? Gue melakukan transfer itu lebih dari 3 kali. Kesempatannya sama nggak? Beda berapa hari? Kalau yang ini ada 2 case dari tahun kemarin itu ada 3 kali, tahun ini lebih dari 3 kali, dengan periodenya itu seminggu bisa 2, setiap hari Sabtu dan Minggu. Gue baru sadar dan I just realize it, kenapa setiap Sabtu dan Minggu gitu sih. Kalau Selasa Kamis puasaan mungkin. Iya, mungkin Selasa weekend Kamis ya, berarti weekend ya. Weekend. Jadi lo harus tahu deh kayak gitu-gitu. Gitu sih. Itu bentuk ancamannya gimana, Kak? Sampai akhirnya lo... Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.